Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam acara kajian hati. Saat ini kita sudah ada di Masjid As-Sofia Bogor. Sudah ada juga Ustadz Hilman Fauzi di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini tema kita adalah jalan terasa buntu tapi sang pencipta selalu memberi pintu. Masya Allah. Lalu langsung aja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian seperti biasa. Nanti juga bunda-bunda di sini boleh cerita. Nanti juga akan ada sepucuk surat dari bunda yang ada di rumah. Akan ada doa dan juga muhasabah bersama. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketika jalan terasa buntu, maka percayalah Allah akan selalu memberi pintu. Dalam hidup tidak sedikit di antara kita yang sering merasa lemah, yang sering merasa berat dalam menjalani hidup. Ada yang stres, ada yang frustasi, bahkan mohon maaf, ada yang harus memilih jalan mengakhiri hidupnya karena beratnya hidup yang sedang dijalani. Maka pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan saat semua terasa buntu, saat semua terasa berat? Apa yang harus jadi jalan bagi kami agar kami lebih tegar, lebih kuat menjalani setiap apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan? Maka setidaknya ada satu fondasi yang harus kita miliki dan terus kita kuatkan setiap hari, yakni iman. Apa? Iman itu kekuatan. Iman itu sandaran. Iman itu harapan. Orang kalau punya iman lebih kuat hidupnya. Orang kalau punya iman lebih tegar menjalani hari-harinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan janganlah kalian putus asa. Dan janganlah kalian bersedih hati. Kenapa? Sesungguhnya kalian itu adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya. Orang yang Allah angkat derajatnya. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ma ma'nal iman? Apa itu iman? Iman itu al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati. Iman itu mengucapkan dengan lisan. Dan iman itu membuktikan dengan amal perbuatan. Semoga seberat apapun hidup kita, sebanyak apapun ujian kita, sesulit apapun keadaannya, jangan pernah hilangkan Allah di hati kita. Ketika semua terasa buntu, percayalah Allah akan selalu memberi pintu. Bunda, kajian hati. Tenangkan
sekarang saya kasih kesempatan untuk Mbak Cindy Sahara yang sudah hadir di sini untuk bertanya langsung sama Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Cindy. Saya ingin bercerita Ustadz. Beberapa waktu lalu saya sempat diuji oleh orang yang paling saya sayangi, yaitu suami saya Ustadz. Saya telah menjalani rumah tangga selama 3 tahun. Namun ketika usia pernikahan saya menginjak 6 hari, suami saya telah melakukan KDRT kepada saya Ustadz. Hampir setiap hari saya merasakan kekerasan Ustadz, dan semua itu dikarenakan hal sepele Ustadz. Seperti saya telat masak, anak saya jatuh dari ayunan akibat pakunya lepas Pak Ustadz. Saya di saat itu nggak ada yang bisa menolong saya Ustadz. Selama ini saya bersabar Ustadz, bersabar gimana caranya supaya selalu memohon kepada Allah supaya suami saya diberikan berubah menjadi lebih baik lagi Ustadz. Dan kemudian di tanggal 18 Oktober 2024 Ustadz, singkat cerita, waktu itu suami saya pulang kerja pada saat siang hari Ustadz. Di waktu itu anak saya lagi digendong kan Pak Ustadz. Di situ terjadilah cekcok dan saya di Ustadz. Ketika pas mau di posisi pintu rumah lagi terbuka kan Ustadz, saya melarikan diri, menyelamatkan diri sebatas di depan teras rumah aja Ustadz. Hampir 1 jam saya dikunci di depan rumah, di teras rumah, dan saya memang tidak ada niat untuk minta tolong Ustadz, karena saya juga malu kan Ustadz. Jadi udah setelah 1 jam saya di depan rumah, kemudian tetangga melihat saya Ustadz, melihat saya dan langsung ditarik tangan saya dan dibawa ke rumah tetangga dikasih minum Ustadz. Dan setelah di rumah tetangga itu Ustadz, suami membawa anak saya ke rumah mertua dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan Ustadz. Rumah dan pagar dikunci. Posisi waktu itu saya cuma pakai daster, tidak pakai sendal, handphone dan uang pun semua tidak ada sama sekali Ustadz. Dan tetangga kasihan melihat saya dan suruh saya langsung telepon keluarga saya supaya dijemput melalui Facebook Ustadz, karena saya nggak ada handphone waktu itu. Jadi waktu itu di tanggal 12 Februari barusan ini Ustadz, 12 Februari posisi saya lagi sakit Ustadz, demam 4 hari. Saya datangi dengan baik-baik Ustadz, tapi nyatanya mertua tidak membukakan pintu Ustadz, tidak membukakan pintu sama sekali. Jadi waktu di rumah tetangga itu saya melihat mertua membukakan pintu Ustadz, melalui pergi ke arah samping rumahnya. Dan di saat itu juga saya berlari Ustadz, saya berlari dari rumah tetangga menuju rumah tersebut. Gimana caranya biar saya bisa jumpa sama anak saya Ustadz. Jadi waktu itu saya udah masuk ke rumah itu Ustadz, langsung dikunci sama mertua biar mungkin saya nggak bisa bawa anak saya Ustadz. Jadi saya dikunci di dalam rumah itu bertemu dengan anak saya. Saya prihatin Ustadz melihat anak saya Ustadz. Kata mereka anak saya sama mertua gemuk, tapi nyatanya kurus Ustadz. Yang dulunya anak saya Ustadz riang gitu Ustadz, sekarang kemarin saya lihat bisa nengok atas, ketawa sendiri nengok atas Ustadz.
Saya takut Ustaz, mental anak saya Ustaz. Sekarang posisinya saya lagi bolak-balik ke Polres Ustaz terkait kasus KDRT, dan rupanya mantan suami melaporkan saya juga terkait pencemaran nama baik Ustaz. Sekarang saya bingung gimana caranya Ustaz. Dan saya memang mental saya mungkin udah kena dan serasa trauma juga Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana caranya supaya hati saya tenang dan bagaimana cara menghilangkan rasa trauma saya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bunda. Iya, AA merasakan sekali bagaimana perasaan seorang ibu ketika harus dipisahkan dengan anaknya. Berkali-kali Ahilman sampaikan, kalaupun fase rumah tangga kita harus berpisah dengan pasangan kita, jangan sampai anak menjadi korbannya. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada. Maka apa yang menjadi dasar harus memisahkan ibu dengan anak? Begitu sebaliknya, apa yang menjadi dasar memisahkan anak dengan ayahnya? Mungkin sebagian jawabannya mengatakan bahwa iya, biar saya nggak ketemu lagi, biar saya nggak ada hubungan lagi. Mohon maaf, anak dengan ibunya sampai kapanpun pasti akan ada hubungan. Betul? Anak dengan ayah sampai kapanpun pasti ada hubungan. Maka ayo, lebih dewasa dalam hidup. Ayolah, kita boleh berpisah dalam tanda kutip karena mungkin ada masalah yang gak mungkin bisa disatukan lagi, ya silahkan. Tapi jangan sampai anak dipisahkan dengan orang tuanya. Beri waktu, beri momen, beri kesempatan. Anak harus tumbuh dalam kebaikan. Mbak Cindy lanjutkan seperti apa Mbak Cindy ingin membela haknya. Karena membela hak dalam Islam itu adalah keharusan. Sampai titik, dalam tanda kutip, sampai titik terakhir, sampai mana ini semua, silahkan. Mudah-mudahan kedua belah pihak diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menyembuhkan luka hati memang tidak mudah, butuh waktu. Tapi sering Ahilman sampaikan ada 3 cara kita menyembuhkan luka hati. 1, istighfar. Apa? Istighfar, minta ampun sama Allah. Yang kedua, isti'anah, minta tolong kepada Allah. Mbak Cindy perbaiki hubungan sama Allah. Dan yang ketiga, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, isti'anah, istiqomah. Pelan-pelan, mungkin masalah kita tidak selesai, tapi setidaknya kita lebih dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Doa ini agar kita ditolong oleh Allah. Boleh kita baca? Angkat kedua telapak tangan. Sekali, bunda sayang, pemirsa Trans TV, ikuti 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Amalkan, bacakan, share sebanyak-banyaknya agar kemudian kita semua bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk perasaan ya Kak, saya merasakan sakit, udah pasti. Apalagi waktu awal-awal itu saya merasakan dunia saya hancur. Kemudian saya merasakan tiap hari itu sesak dada karena
keingat anak terus, karena waktu itu juga kan posisi anak saya sama saya itu 24 jam nggak pernah pisah, apalagi sekarang dipisahkan begitu lama kan Kak, ya pasti hancur rasanya. Jadi untuk petikan dikaji ini sebanyak apapun masalah tetap Allah yang utama.